Nah, sekarang saya akan beri kesempatan kepada Bu Ni untuk memaparkan materinya. Silakan Bu Ni. Terima kasih mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min syurrihim wa a'udzubika min syururihim. Yang terhormat Ibu, Bapak instruktur, yang saya banggakan Ibu Bapak guru hebat peserta PCT Batch 6 Jabar. Ucapan terima kasih kepada Ibu Bapak instruktur yang telah memberikan dan mentransfer ilmunya yang begitu banyak kepada kami, khususnya kepada saya. Terima kasih kepada rekan-rekan kami, guru-guru hebat yang telah mampir di room kami. Mohon. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua ada dalam lindungannya. Sebelumnya saya minta maaf jika dalam paparan materi ini banyak kesalahan karena saya sedang belajar. Punten pisan sanes bade mamatahan ngojai kameri. Sareng sanes bade ngabejaan bulu tuur. Ieu mah mung bade maparkeun berbagi atenapi sharing tentang ilmu teknologi informasi dan komunikasi di TK. Saya di sini akan sharing juga mengupas tuntas tentang TIK di TK. Apa dan bagaimana TIK di TK itu. Untuk itu, supaya tenyang kolong tengkana waktos, ayeuna urang kita lanjutkan dengan paparan materinya. Materinya yaitu teknologi informasi dan komunikasi di taman kanak-kanak. Apa itu teknologi? Apa itu informasi dan komunikasi bagi anak PAUD atau anak TK? Assalamualaikum. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknik informasi komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak bisa dipisahkan. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke pengertian pembelajaran.
pengertian pembelajaran di TK. Istilah pembelajaran berasal dari kata belajar, yaitu suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengukuhkan kepribadian. Menurut beberapa para ahli, pengertian di atas dapat dipahami bahwa pembelajaran anak usia TK atau anak usia dini ialah pembelajaran yang menyenangkan dan dilakukan melalui bermain yang memfasilitasi seluruh aspek perkembangan. Aspek perkembangan anak sehingga berkembang secara optimal berkaitan dengan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi di taman kanak-kanak. Pembelajaran yaitu yang dilakukan harus dapat memperhatikan aspek perkembangan anak dan cara belajar anak yaitu dengan menyenangkan dalam suasana bermain. Sekarang, tujuan dan fungsi program pembelajaran di TK. Menurut Catton dan Alien 1999 berpendapat bahwa tujuan program pembelajaran anak usia TK yang utama adalah untuk mengoptimalkan perkembangan secara menyeluruh serta terjadinya komunikasi interaktif. Tujuan program pembelajaran adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan, sikap, pengetahuan, dan kreativitas yang diperlukan oleh anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan serta perkembangan pada tahap berikutnya. Bentar, Bu. Waduh. Untuk mencapai tujuan program pembelajaran dalam memberikan pembelajaran kepada anak atau kepada anak-anak TK diperlukan strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran bagi anak usia TK. Diperlukan juga tujuan yang mengarah pada tugas-tugas perkembangan setiap rentang usia. Materinya juga yang diberikan harus mengacu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang sesuai dengan taraf perkembangan anak. Metodenya yang dipilih harus bervariasi sesuai dengan tujuan kegiatan belajar dan mampu melibatkan anak secara aktif, kreatif, serta menyenangkan. Juga medianya. Jadi medianya harus bervariasi dan lingkungan bermainnya juga harus menggunakan dan harus yang digunakan itu yang aman, nyaman, dan kondusif. Sekarang kita bahas tentang tujuan pembelajaran teknologi informasi komunikasi pada anak mengarah pada tugas-tugas perkembangan setiap rentang usia. Jadi di sini dijelaskan bahwa untuk tujuan pembelajaran teknologi ini kita harus mengacu pada tugas-tugas perkembangan. Kalau di TK kita mengacunya kepada TPPA. Untuk di TK ada TPPA, tingkat pencapaian perkembangan anak. Jadi kalau kita belajar tentang komunikasi atau belajar tentang teknologi, kita harus kita itu harus sesuai dengan perkembangan anak yang ada di TPPA itu, yang ada di kurikulum itu. Terus kita akan tujuannya, kemudian kita ke
Nah, materi yang diberikan pada anak. Jadi pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi harus mengacu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan. Karakteristik kebutuhan yang sesuai dengan taraf perkembangan. Misalkan karakteristik anak itu, anak usia TK itu karakteristik nanti itu seneng bermain. Jadi kita harus disesuaikan dengan karakteristik anak itu. Sebentar, kita naik ke tujuan materi. Sekarang setelah materi, 4 ke 3 dulu ya. Materi, sekarang kita ke metode. Metode yang dipilih dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi bervariasi sesuai dengan tujuan kegiatan belajar dan mampu melibatkan anak secara aktif, kreatif, serta menyenangkan. Jadi dari setiap metode, dari setiap pembelajaran yang diberikan kepada anak, tentu akhirnya harus yang menyenangkan. Jangan sampai anak jenuh, tidak mau belajar karena tidak tertarik dan tidak menyenangkan. Sekarang kita lanjut ke 4, yaitu media dan lingkungan bermain yang digunakan. Dalam pembelajaran berbasis teknologi dan informasi bersifat aman, nyaman, dan menimbulkan ketertarikan bagi anak dan perlu adanya waktu yang cukup untuk bereksplorasi. Jadi karena anak usia TK itu senang bereksplorasi, kita juga memperkenalkan pembelajaran teknologi juga harus yang bereksplorasi. Yang bereksplorasi itu jadi menantang untuk anak. Kita itu akan mengajarkan apa, akan memberikan pelajaran apa. Jadi harus yang menantang untuk anak. Karena kalau anak yang sudah pintar, sudah tahu tentang pelajaran itu, anak itu banyak yang mencibir. Malah, Bu Guru aku udah tahu itu mah, Bu Guru aku udah bisa yang gitu mah. Jadi kita harus tahu dulu siapa yang belum tahu, baru kita ajarkan yang belum tahu. Siapa yang sudah tahu, kita tingkatkan untuk belajarnya. Sekarang kita ke evaluasi. Nah, sekarang dalam pembelajaran teknologi dan informasi juga perlu dievaluasi. Apapun yang diajarkan, apapun kegiatan yang ada di TK, tetap harus ada evaluasinya. Jadi evaluasi itu untuk melihat sejauh mana perkembangan, sejauh mana tingkat pencapaiannya yang kita ajarkan itu. Jadi evaluasi yang terbaik dan dianjurkan untuk dilakukan adalah rangkaian sebuah asesmen melalui observasi partisipan terhadap segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan diperkuat oleh anak. Jadi untuk evaluasi dalam pembelajaran ini, kita dengan menggunakan observasi melihat kegiatan anak. Apa saja yang dikerjakan oleh anak. Terus kita tanya apa yang barusan dilihat, tentang apa, atau anak bisa menceritakan yang barusan dilihat. Misalkan anak sedang menonton film, misalkan film apa yang ditonton oleh anak itu. Nanti kita buat evaluasinya. Barusan nak udah nonton apa, filmnya apa. Mungkin kalau anak yang belum bisa baca, anak itu pasti akan melihat simbol. Anak-anak sekarang sudah tahu bahwa tadi aku nonton Ipin Upin. Di Ipin Upin ada cerita anu. Anak-anak udah pada pinter tentang itu. Nah, sekarang lanjut ke prinsip-prinsip pembelajaran di TK atau di PAUD. Sama saja ya Bu, TK itu sama saja PAUD. 1. Berorientasi pada kebutuhan anak. Jadi prinsip pembelajaran itu harus kebutuhan anak, bukan kebutuhan ibu guru. Bukan ibu guru yang harus senang bahwa anaknya bisa, tapi anaknya terpaksa.
Tapi kita harus lihat kebutuhan anak. Anak yang ini membutuhkan pelajarannya hanya misalkan dalam menulis. Dia hanya baru bisa menulis A. Tapi anak yang ini udah bisa sampai Z. Nah, berarti kita sebagai ibu guru, ibu percaya ibu-ibu guru udah pada pinter tentang kebutuhan anak itu apa. Karena tiap hari kita tahu di kelas anak-anak kita yang ini mah seperti ini, yang ini mah seperti ini. Karena kalau anak 15 juga udah beda, nggak ada yang sama. Terus sekarang berorientasi pada perkembangan anak. Ya. Jadi perkembangan anak itu ada di STPPA. Anak usia sekian sampai sekian, anak itu sudah bisa anak sekian sampai sekian, anak itu sudah bisa apa. Sekarang stimulasi terpadu. Stimulasi itu adalah rangsangan. Rangsangan yang diberikan itu harus terpadu. Jadi rangsangan itu jangan hanya memberikan satu rangsangan. Mau mengajarkan nulis, kita hanya nulis terus. Itu kan tidak boleh anak diajarkan nulis. Kita akan belajar menstimulasi baca. Kita terus anak itu suruh baca. Tapi tidak seperti itu. Kita memberinya terpadu dengan bermain. Jadi anak itu belajar membaca, tapi dengan bermain. Tidak langsung kita mengajarkan membaca. Bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Jadi anak itu jangan sampai merasa sedang belajar, tapi anak itu merasa sedang bermain. Padahal kita menerapkan untuk belajar di TK. Seperti halnya kita menerapkan membaca ke anak. Kita bermain dengan kartu huruf atau kartu angka, anak bermain. Padahal kita sedang menerapkan belajar, tapi merasa anaknya adalah bermain. Atau ketika anak sedang bermain, misalkan anak bermain soldah, di sana kita terapkan angka 1 sampai 10. Nah, padahal anak itu sedang belajar, tapi merasanya tidak belajar, dia merasanya bermain. Terus sekarang kita menggunakan pendekatan tematik. Nah, sekarang tema-temanya kita sedang tema apa, mengajarkannya misalkan kita teknologi informasi, kita mengajarkan tema binatang. Tema binatang kita akan belajar puzzle di komputer atau puzzle di laptop. Nah, sekarang temanya binatang, tapi kita tidak punya misalkan binatang, kita pakai aja ada kendaraan. Itu kan bukan menyalahi, tapi itu juga bisa. Nanti kita ajarkan, jelaskan kepada anak bahwa di dalam mobil ini bisa dipakai ngangkut ayam atau bisa dipakai ngangkut sapi, kan masih ada hubungannya dengan binatang. Terus sekarang lingkungan yang kondusif. Untuk pembelajaran teknologi informasi, lingkungan itu harus kondusif. Anak itu belajar jangan di tempat yang rame. Misalkan kita belajar ada tempatnya khusus untuk belajar dengan alat komunikasi. Biasanya kalau di saya anak dibawa di kantor kepala sekolah karena di sana sepi. Jadi sebagian-sebagian kita belajarnya paling 2 atau 3 orang. Belajarnya hanya mengenal huruf atau mengenal lambang bilangan atau kita melihat gambar-gambar apa. Jadi tidak semua. Kebetulan fasilitas internet, fasilitas teknologinya hanya punya 1 laptop dan 1 komputer. Jadi kalau yang banyak mah mungkin seperti di SMA itu mah kan udah banyak, jadi seorang 1. Terus kita menggunakan berbagai sumber media dan sumber belajar. Nah, kita itu belajar teknologi jangan hanya dari laptop atau hanya dari komputer, tapi sekarang sudah banyak sumber-sumber belajar, yaitu bisa dengan laptop, komputer, HP, koran, majalah, buku dan lain-lain. Sekarang kita
pemanfaatan teknologi. Jadi pemanfaatannya itu dijelaskan untuk apa manfaat teknologi itu, untuk apa kita belajar laptop itu. Nah, subhanallah ibu-ibu, sekarang anak-anak usia 4 tahun juga sudah pinter memainkan HP. Bahkan kita yang sudah nenek-nenek seperti saya ini tidak tahu aplikasi apa. Anak 4 tahun sekarang, aduh subhanallah udah pinter, tahu YouTube, tahu tentang apa ini ibu kesini, di sini ada film. Anak sekarang mah udah pinter. Nah, mungkin anak-anak sekarang mah karena sekarang mah berhubungannya terus dengan teknologi, jadi anak itu udah pinter. Kan adik kita dulu mah nggak pernah belajar teknologi, bahkan kita mah belajar di SPG juga belajarnya ngetik dengan mesin tik, jujulapretan ibu dulu. Sekarang mah anak-anak sekarang ngetik juga udah pada pinter, tunjuk angka 1, tunjuk angka 2, jadi udah pinter di laptop itu. Jadi anak itu harus aktif, kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan. Jadi belajarnya itu anak harus menyenangkan. Terus kita ke barusan prinsip. Sekarang apa? Sudah prinsip, kita ke prinsip-prinsip pembelajaran. Keterkaitan teknologi informasi dan komunikasi pada lingkup pendidikan anak usia TK atau anak usia dini. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah menjadi bagian dari kehidupan dan kebutuhan. Nah, Ibu, seperti sekarang ini kita sangat-sangat membutuhkan apa yang dinamakan HP, apa yang dinamakan internet. Untuk sekarang belajar di rumah itu, dari penanganan COVID-19 itu kita belajar di rumah, ibu guru di rumah masing-masing, anak di rumah masing-masing. Tapi kita tetap harus belajar. Bagaimana caranya kita belajar? Ya, otomatis kita akan menggunakan HP atau laptop. Kita transfer melalui WA atau kita transfer seperti sekarang ini dengan aplikasi Webex atau dengan aplikasi Zoom. Sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa menyambungkan antara satu orang dengan yang lainnya. Terus yang kedua yaitu pola kehidupan tersebut berimbas pada pengembangan pendidikan yang memanfaatkan TIK khususnya sebagai media pendidikan. Nah, jadi pola kehidupan itu sekarang emang udah terasa sekali sekarang bahwa imbasnya dalam menggunakan TIK itu sekarang ibu guru juga dituntut harus bisa. Nah, terus kita sebagai usaha mengembangkan kemampuan individu dalam menggunakan TIK secara praktis, maka perlu dikenalkan sejak dini. Jadi kita kenalkan sejak dini supaya anak nanti lebih pintar atau lebih bisa menggunakan ilmu teknologi itu dengan baik dan tidak salah kaprah, Bu. Jadi kalau sudah dikenalkan dari kecil, dikenalkan dari usia dini, insya Allah ke depannya anak akan belajar dengan baik apa itu teknologi yang baik itu. Sekarang kita ke cara mengenalkan teknologi pada anak usia dini. Di sini ada, Bu. Sekarang anak 0 sampai 2 tahun pada perkembangan usianya adalah bahwa anak itu mulai belajarnya dengan mengenal dan mendengar sekitarnya. Di alam sekitarnya kita mendengar dulu anak usia 0 sampai 2 tahun misalkan mengenal suara burung, mendengar suara kendaraan yang ada di sekitar. Jadi kita mengenal dulu apa yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang mah udah ada, Bu. Lihat di FB ada pembelajaran
anak menunjuk gambar jadi bisa suaranya. Misalkan gambar binatang ditunjuk oleh anak langsung keluar suaranya. Terus sekarang usia 4-5 tahun, pada usia ini anak mulai menggunakan kalimat yang hampir lengkap. Jadi hal ini dapat dilihat dari cara mereka menanyakan sesuatu hal. Nah, sekarang mereka belajar tentang TIK, dihubungkan dengan TIK. Di sana melihat ada binatang yang aneh misalkan, seperti dinosaurus. Anak 4 tahun itu udah mulai bertanya, Bu. Bertanya, Ibu, dinosaurus itu hidupnya di mana? Sebesar apa? Nah, anak sekarang udah bisa. Terus kita ke usia 5-6 tahun, pada usia ini pengenalan dunia IT sudah lebih meningkat. Pengenalannya dapat berupa pengenalan perangkat keras. Seperti kita anak udah mengenal yang begini itu mouse, yang begini itu keyboard, yang begini itu apa CPU atau apa di laptop. Misalkan ada ini tombol ini untuk ini untuk ini. Anak-anak sekarang mah udah pinter, Bu. Insya Allah anak sekarang. Sekarang di usia 7-8 tahun. Pada usia ini pengenalan dunia IT sudah masuk pada tingkat program interaktif. Bahkan sekarang mah anak-anak udah 8 tahun, 7-8 tahun itu udah bisa sendiri dari mulai menyalakan sampai menutup dia udah pinter. Tidak seperti saya hanya menyalakan dan menutup yang bisanya. Sekarang tapi Ibu harus ingat, dalam pembelajaran teknologi informasi itu ada dampak-dampaknya. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, jadi kita harus kenal apa dampak positif untuk perkembangan anak, apa dampak negatif untuk perkembangan anak. Nah, di sini dijelaskan. Dampak positif TIK bagi anak antara lain belajar menjadi menyenangkan dengan tampilan multimedia. Komputer ternyata efektif untuk membangkitkan motivasi dan keingintahuan yang tinggi pada anak. Terus anak akan merasa lebih percaya diri dan bersemangat jika ia sedang belajar komputer. Jadi anak itu merasa bangga, jadi bangga bisa belajar komputer itu. Sekarang kita lanjut ke dampak positif, masihnya anak itu jadi percaya diri. Sekarang kita ke dampak negatifnya. Dampak negatifnya Ibu, yang harus diingat-ingat adalah dampak negatifnya. Kan kita tidak mau anak kita salah dalam menggunakan teknologi informasinya. Maka kita harus dampak-dampak negatifnya juga harus lebih tahu. Sekarang dampak negatifnya, banyak situs-situs atau tampilan yang tidak pantas untuk anak, sehingga pendampingan orang tua mutlak diperlukan. Jadi orang tua itu mutlak harus mendampingi belajar anak dengan komunikasi. Sekarang banyak game dapat membuat anak menjadi kebablasan dan tidak mengenal waktu. Makanya kita sebagai orang tua harus memberi batasan. Boleh main HP, boleh main komputer, tapi waktunya hanya 5 menit misalkan. Nah, terus meskipun kita dapat mengakses berbagai informasi melalui komputer, dalam hal ini internet tidak semua informasi tersebut akurat, sehingga kita juga perlu lebih selektif dan berhati-hati. Sekarang Ibu anak-anak karena udah tahu sedang belajar bermain YouTube, takut nanti salah mengakses nanti ke yang lain-lain, maka kita harus mendampingi. Nah inilah gambar-gambar di mana anak sedang belajar komputer. Nah, di sana ada ibu guru yang sedang mendampinginya, ada mamahnya yang sedang mendampinginya, dan ada juga anak yang tidak didampingi. Jadi kita harus mendampingi anaknya untuk belajar komputer. Nah, selesai.
Alhamdulillah, paparan sharing materi teknik informasi komunikasi telah selesai. Nah, saya selaku presenter minta maaf yang sebesar-besarnya jika terlalu banyak kesalahan. Kesalahan dari saya sendiri. Kebaikan datangnya hanya dari Allah. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak memakluminya dan memaafkan apa kesalahan yang telah dibuat oleh saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembalikan lagi ke Bulia. Bulia, silahkan. Oh iya, terima kasih Buni. Nah, sekarang kesimpulannya bahwa belajar teknologi informasi untuk anak usia dini sangatlah penting, ya. Apalagi di saat sekarang belajar online di rumah itu untuk anak dituntut, ya, karena ada wabah COVID-19. Nah, sekarang silakan ibu-ibu partisipan, bapak ibu, ada yang mau bertanya, silakan. Boleh bertanya atau sharing. Bertanyanya jangan yang susah-susah ya ibu-ibu. Yuk kita sambil nyanyi sambil menunggu yang bertanya. Nah, ada lagu tentang alat komunikasi radio. Nah, lagunya lagu-lagu sedikit. Nah, di sini ada lagu radio. Radio, 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 radio. Aku dengar musik di radio. Ku dengar cerita di radio. Ku dengarkan lagu di radio. Radio, 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 radio. Radio, 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 radio. Wah, belum ada yang bertanya. Mulia. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarang saha iya. Ibu hostnya kenapa di mute? Oh, yang ibu hostnya di mute katanya. Bu Ai katanya Bu Ai di mute. Ya, mau ini Bu sedikit mau bertanya. Boleh kan ya? Boleh, kalau bisa dijawab. Kalau enggak bisa ya kita bareng-bareng. Alhamdulillah, Neng. Ya, Ibu, saya Sri dari TK 05. Ibu Sri. Ibu kenal ya sama Ibu ya? Kita di PKG ya. Kita di PKG bareng-bareng. Iya. 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 Sekarang mah anak-anaknya jauh lebih cepat ya. Iya, udah pinter subhanallah sekarang anak-anak. Sekarang mah pembelajarannya tuh kadang-kadang kita tuh dibikin ngajeng hoax gitu. Entah gitu Bu, kantenan abdi mah terang ngajeng hoaxna eta ku anak-anak. Jadi kadang-kadang memang sih betul kalau misalkan ada materi-materi tertentu, memang sih kadang kita teh harus lebih dulu mencari tahu gitu. Jadi jangan sampai ini teh pas kita mengajar itu istilahnya mah si anak tuh tidak tertarik gitu lah. Walaupun misalkan materinya itu biasa-biasa saja, itu yang apa ya sehari-hari gitu ya. Tapi mungkin kita pengemasan bisa. Gitu. Iya. Jadi kayak saya lucu kayak anak-anak kelas ya gitu kan. Iya. Assalamualaikum, mereka cuek aja. Hai guys, assalamualaikum. Sekarang mah ya, guys cek gu ke ibu guru. Jika kalau cuma bilang assalamualaikum, kita cuma lihat aja. Tapi kalau misalnya kita nyata yang ikutan tuh yang youtuber gitu ya. Iya. Karena saya suka lihat yang anak saya gitu. Jadi memang sekarang mah nanti kreatif. Nah gitu, neng kedah kreatif orang teh. Tapi ibu mah teh tiasa teh geranya karena teknologi teh karena teknologi teh ibu mah abong kena menang kapungkur mah iraha atuh.
Kan gitu. Kamu kurangnya. Positif negatifnya sih anak-anak sekarang lebih apa ya, lebih egois gitu ya. Iya. Apa ya? Ya karena mungkin asik biasa asik sendiri. Iya. Kalau temen juga jadi apa ya? Jadi nggak mau ngalah kayak gitu-gitu teh. Iya, sosial nanti jadi kurang ya. Kurang karena memang kerja kebanyakan itulah. Kalau di gadget kan sendirian kan main sendiri. Iya, iya. Kayak gitu lah. Sama lah anak-anak sekarang bisa aja kalau kerjaan juga susah ya Bu ya. Iya. Zaman Zaman now sekarang mah. mudah-mudahan sih positifnya juga banyak. Iya, mudah-mudahan kita banyak mendapatkan positifnya. Ya itu mungkin Ibu ya. Semangat Ibu. Nah, hatur nuhun Neng, hatur nuhun. Supportna hatur nuhun pisan. Neng mah tos pinter lah karena teknologina teu sapertos ibu. Ibu mah ka guru nu lain we. Si kumaha ieu, da ibu mah teu acan tiasa. Untung we ibu mah gaduh ya instrukturna bager. Hatur nuhun pisan ibu instruktur. Keur geulis teh bager. Sanes ngolo kenyataan ya Neng. Alhamdulillah Ibu hatur nuhun. Hatur nuhun pisan Neng. Ibu mah mana atau bangga pisan, bangga Kak Neng, bangga ka diri ibu anu neme tiasa ngalengkah ibu mah. Alhamdulillah Bu, ieu teh ngalengkah teh urang lumpat. Tangke urang lompat sarengnya Neng lompatan. Ameh langsing. Nah, tetap semangat. Hatur nuhun Neng. Sami-sami Ibu. Sapajenkeun ya Bu. Nuhun, mangga. Mangga Bu. Lia Bu, Bu Ai tinggal bilih aya nu naroskeun. Sebentar Bu. Silakan bagi partisipan Bapak Ibu yang ada yang mau bertanya lagi. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup aja ya. Ada, coba silahkan. Kita ambil alih kepada host ya Bu Ai. Silakan Bu Ai. Belum, masih ada yang mau bertanya katanya. Tapi Ada. ya, sok angkat tangannya yang tinggi. Biasa anak TK mah tinggi. Ayo sih. Muratna yang mengacungkan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk guru-guru tercinta serta rekan-rekan semuanya. Jabar juara. Juara. Termasuk Ibu juga, Ibu Kepala ya. Alhamdulillah kebetulan hari ini yang merupakan materi Ibu Kepala saya tercinta yang saya banggakan. Hatur nuhun geulis. Semangat. Saya harus belajar banyak dari Ibu karena Ibu pejuang yang tangguh. Sok moji, mal ditaikeun gaji moal. Perasaan saya kepada ibu sekalian, walaupun ibu saya udah tua, teknologinya kurang, tapi ibu teh semangatnya tinggi, semangat belajarnya tinggi, semangat juangnya tinggi. Nah itu yang harus saya pelajari dari ibu Ai, dari Ibu Lia. Nah saya sebagai anak muda termotivasi, masa sih ibu semangatnya seperti itu, saya loyo. Bagus. Terima kasih banyak atas kesempatan, atas semangat yang ibu share untuk kita di sini. Semoga menjadi ladang amal untuk ibu dan investasi akhirat untuk ibu semuanya. Amin. Sama-sama Bu Ratna. Atas bimbingan Bu Ratna, ibu bisa tampil di sini. Karena ibu terus terang, ibu mah nggak bisa IT, mah nggak bisa. Ibu mah hanya bisanya di HP juga WA. Hatur nuhun pisan Bu Ratna. Sami-sami. Mudah-mudahan atau
kita semua tetap diberi kesemangatan, kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari apapun yang jelek, kita tetap harus diberi yang terbaik. Alhamdulillah. Amin. Atur nuhunnya ibunya motivasi semangat juangnya sangat tinggi. Pokoknya mah doa terbaik kangge ibu sareng kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Eni baru masuk. Baru bisa masuk. Nah, atuh Neng kamana wae meureun dikirain teh mudik. Nah, abi teh lebet kali kakak masuk kerja. Pokoknya mah cus abi teh terang. Pas dia kan tadi teh abi teh katen buruhan nih, ada jantan curhat mah. Atuh mohon mangga mending ge curhat da materi mah urang mah kirang ieu materi mah Bu Wini ge sami sareng abi pinter. Bu Eni it's the best. Oh, hatur nuhun pisan. Pokoknya mah temanku, sahabatku yang terbaik Bu Wini. Alhamdulillah, terima kasih. Bu Eni, yuk doa nanti sadayana nanti ngabu Yanti belum ini juga. Bu Yanti sakit. Iya sakit. Jadi abi teh kumaha ya tacan majeng-majeng mudah-mudahan teh Bu Yanti sing enggal damang. Nuhun, pidoana cing enggal damang. Mudah-mudahan Bu Yanti enggal sehat. Saya suantenan pisan ya Allah ya Aduh. Abi teh ieu we ke mah ka Bu Eni we nya ngalihnya. Mohon mangga. Asa sararoaknya aya main udur teh jabi soak Bu Wini anu udur teh nya. Anu. Nuhun, kantenan. Ini abi bari nyungeun teh ti Bu Eni pengalaman-pengalaman terus diberi lebet kieu nya kumahanya. Mangga anu tiasa panginten dibantos upami anu tiasa nya abdi ge bade kapun anak pada seueur tuh di dia di abi mah seueur aya Bu Ratna anu pinter, aya Bu Lia anu jagoan kana aitina. Mung abi sareng mu aing mah terus terang nya kitu teh atuh da urang mah masa-masana teu belajar IT. Gitu Bu Wini. Tur nuhun Bu Wini atos masihan support atau nuhun pisan. Iya, tapi Bu Eni hebat. Aduh ya Allah, ngiring binga Bu Eni geningan tetua kita masih ini Bu Eni ya. Masih eksis. Masih eksis. Hatur nuhun Bu Wini, hatur nuhun. Yang hebat mah itu instruktur kita ya. Memberitahu satu hari penuh ke kita. Tahu-tahu pulang ke rumah kita nggak ada yang satu pun yang menempel. Sami-sami. Dari kitu ungkulnya. Hatur nuhun. Iya, nu penting mah lebetan absen we. Bu Wini lebet absen. Iya. Kada hilap absen. Kita katinggal Bu Wini ngiring ke abdi. Atos, alhamdulillah atos. Belum bisa nih. Sawangseuna. Iya, hatur nuhun pisan yuk. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulia masih ada yang bertanya? Saya kira tidak ada, Bu. Siapa lagi yang mau bertanya? Waktunya udah habis, Ulia ya? Oh iya, waktunya sudah habis. Nah, kita akan serahkan saja ke host ya. Silakan Bu Ani. Terima kasih ya. Bapak-bapak ibu yang hebat. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir selesai. Untuk itu kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya nak, stop rekorna mana? Nya mana?
Tekan kurang ke Abi. Ieu tah. Wai, tos masak. Top rekorna.